Halo Lemet, kali ini kita coba bahas tentang batas keberterimaan ketidakpastian pengujian. Secara umum, sumber-sumber ketidakpastian pengujian itu antara lain: 1. Peralatan ukur, yaitu instrumen dan atau alat gelas. Yang kedua, kondisi akomodasi dan lingkungan. Yang ketiga, kemurnian bahan kimia termasuk Certified Reference Material. Yang keempat, berat atom unsur atau berat molekul senyawa. Yang kelima, presisi dan akurasi. Dan yang keenam adalah pengambilan sampel. Dalam ketidakpastian pengujian dikenal dua pendekatan. Yang pertama adalah bottom up. Bottom up ini dimulai dari mengidentifikasi sumber-sumber ketidakpastian. Pengujian dilakukan menggunakan cause and effect diagram atau fishbone diagram dengan cara tulis persamaan matematika berdasarkan hasil pemodelan pengujian. A. Parameter dalam persamaan tersebut digunakan untuk membentuk cabang utama dari diagram. B. Perhatikan setiap langkah dalam metode dan tambahkan faktor lain yang mempengaruhi pengukuran ke dalam diagram yang membentuk cabang dari cabang utama diagram. C. Untuk setiap cabang tambahkan faktor lain yang memberikan kontribusi sampai semua faktor yang mempunyai kontribusi cukup signifikan telah tercakup dalam diagram. Yang kedua, pendekatan top down, yaitu berdasarkan pengulangan hasil pengujian tanpa memperhatikan rumusan matematik yang ada dalam metode pengujian. Dua hal ini berbeda. Yang satu pendekatan bottom up, dia harus tahu model matematiknya. Yang kedua, pendekatan top down, dia harus tahu hasilnya. Kita coba lihat di dalam pendekatan top down. Seorang manajer teknis mengatakan kepada analisnya, coba laporkan hasil pengujiannya. Dia akan laporkan X. Manajer teknis akan menanyakan lebih lanjut, apakah pengujian terhadap sampel tersebut dilakukan pengulangan? Coba laporkan. Oh, kalau gitu laporannya X rata-rata. Manajer teknis menanyakan lagi, setiap rata-rata hasil ini dipengaruhi oleh standar deviasi. Maka analis melaporkan X rata-rata kurang lebih standar deviasi. Kemudian manajer teknis menanyakan lagi, bukankah standar deviasi itu dipengaruhi oleh jumlah pengulangan? Loh, kalau gitu analis itu melaporkan X plus minus SD dibagi akar N. Manajer teknis menanyakan lagi ke analis, berapa tingkat kepercayaan yang saudara laporkan? Kalau gitu analis melaporkan X rata-rata kurang lebih T student tabel dengan tingkat kepercayaan alpha dengan degree of freedom minus 1 kalikan SD dibagi akar N. Manajer teknis menanyakan ke analis, kalau tingkat kepercayaan di dalam ketidakpastian ini konsensus internasional dinyatakan bahwa confidence level 95% dengan degree of freedom ini sama dengan tak terhingga. Kalau gitu, tabel T student ini diganti dengan 2. Jadi kalau gitu laporannya X rata-rata plus minus 2 kali SD dibagi akar N. Nah, dalam ketidakpastian ini, 2 ini disebut dengan coverage factor atau faktor cakupan. Sementara SD dibagi akar N ini adalah masuk ke dalam ketidakpastian ESDM, yaitu ketidakpastian dari experimental standard deviation of the mean. Sebagai contoh, hasil pengukuran adalah 9,9 plus minus 1,1 mg per liter.
kita hitung persen RSU-nya. RSU adalah Relative Standard Uncertainty, yaitu ketidakpastian diperluas dibagi dengan rata-rata hasil kalikan 100%. Dari contoh ini kita dapatkan 11,1%. Kemudian 2 kali koefisien varian Horwitz value, yaitu 2 kali 2 pangkat 1 minus 0,5 log C. C adalah fraksi berat. Karena itu kalau hasil 9,9 mg per liter kita masukkan ke C tapi dikalikan 10 pangkat minus 6. Ketemu hasil 22,7%. Persen RSU ini kurang dari sama dengan 2 kali koefisien varian Horwitz value, atau 11,1 kurang dari 22,7%, maka hasil 9,9 plus minus 1,1 mg per liter diterima. Apa yang terjadi ketika satuannya mikrogram per liter? Sebagai contoh, 9,9 plus minus 1,1 mikrogram per liter. Kita cari persen RSU-nya. Ketemu 11,1%. 2 kali koefisien Horwitz value-nya adalah 2 kali 2 pangkat 1 minus 0,5 log C, di mana C ini adalah 9,9 mikrogram per liter. Artinya 9,9 dikalikan 10 pangkat minus 9 sama dengan 64,1%. Persen RSU kurang dari 2 kali koefisien Horwitz value, atau 11,1% kurang dari 64,1%. Sehubungan dengan batas keberterimaan ketidakpastian maksimum kurang dari 44%, maka 11,1% kurang dari 44%. Dengan demikian hasil 9,9 plus minus 1,1 mikrogram per liter diterima. Inilah batas keberterimaan dari ketidakpastian hasil pengujian. Terima kasih.